Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan diri saya, yaitu Widya Yulia Putri, dan partner saya Bella Amanda. Di sini kami akan melakukan podcast tentang Pancasila dalam etika. Jadi boleh Jadi langsung saja bersama narasumber kita hari ini, Widya. Apa kabar Widya? Alhamdulillah baik. Baju kita sama ya? Habis padus. Oke. Habis padus Widya? Iya. Boleh nyanyi dikit? Boleh. Gak apa-apa dikit mbak. Nah, kita lanjut ke materi kita ya. Langsung ke intinya. Di sini saya akan mewawancarai Widya mengenai tentang etika. Zaman sekarang kan etika itu sangat buruk apalagi di kalangan masyarakat, terutama pelakunya itu anak muda. Menurut Widya, etika sendiri itu apa sih? Kalau di dalam masyarakat, tentunya negara kita ini Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika, saling menghargai dan bertoleransi yang bersama. Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas individu dalam melakukan perbuatan atau tingkah laku. Tapi di sini juga ada beberapa pengertian etika, yaitu secara bahasa. Kata etika lahir dari bahasa Yunani ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap atau kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik atau buruknya individu di dalam masyarakat. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik buruknya serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab baik itu secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar atau salahnya. Ada banyak jenis etika yang dapat kita jumpai di lingkungan sekitar. Contohnya etika saat kita berteman, etika kita di profesi atau saat bekerja, etika dalam berumah tangga, etika dalam melakukan bisnis, dan sebagainya. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu atau setiap orang yang sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang dimana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, etika yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan sekitar, yakni mengucapkan salam saat bertamu ke rumah orang, baik itu saudara, kerabat, maupun teman. Kemudian saling meminta maaf di saat kita berbuat kesalahan, dan mengucapkan terima kasih di saat seseorang telah menolong atau membantu kita. Nah, etika juga banyak pengertian menurut para ahli, yaitu pertama menurut Aristoteles. Aristoteles merupakan seorang filsuf asal Yunani dan murid dari Plato. Berpendapat dengan membagi etika menjadi dua pengertian, yaitu terminus technicus dan minar dan katem. Terminus technicus merupakan etika sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari problema, tingkah laku atau perbuatan individu yaitu manusia. Sedangkan manner atau katem merupakan pengkajian etika berkaitan dengan tata cara dan adat yang melekat dalam diri individu serta terkait dengan baik buruknya tingkah laku, perbuatan ataupun perilaku individu tersebut. Yang kedua, menurut Wilfridus J.
J.S. Feuerwahl-Darminta merupakan salah satu tokoh sastra Indonesia mengemukakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan terkait perbuatan dan perilaku manusia dilihat dari sisi baik buruknya yang ditentukan oleh manusia pula. Menurut Profesor Dr. R. Sugarda Bakawadja merupakan salah satu tokoh pendidik Indonesia, memberikan definisi bahwa etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan atau acuan dan juga pijakan pada suatu perilaku dan perbuatan manusia. Menurut Louis Katzoff memberikan pandangan bahwa etika pada hakikatnya lebih cenderung berkaitan dengan asas-asas pembenaran dalam relasi tingkah laku antar manusia. Dan menurut Haji Ahmad Mustafa mengemukakan pengertian etika adalah ilmu yang menelaah suatu tingkah laku atau perbuatan manusia dari segi baik buruknya dengan memperhatikan perilaku manusia tersebut sejauh di mana diketahui akal pikiran manusia. Menurut ciri-ciri atau karakteristik etika, yaitu etika bersifat mutlak atau absolut. Etika mempunyai sifat mutlak dan absolut itu berarti sebuah etika berlaku untuk siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Etika sebagai prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan dan tidak pula tergantung dengan dasar moral yang berubah-ubah. Sebagai contoh, membunuh atau merampas hak atau milik orang lain merupakan perbuatan dan tindakan yang tidak bermoral, apapun itu alasannya. Yang kedua, etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Umumnya, etika tetap berlaku meskipun tidak disaksikan oleh siapapun. Hal itu karena etika berkaitan dengan hati nurani dan prinsip hidup manusia yang baik. Sebagai contoh, apabila individu yang mencuri meskipun tak diketahui orang lain, tetap saja itu merupakan suatu tindakan yang telah melanggar etika dan norma yang berlaku, sehingga bagaimanapun juga moral dari individu tersebut akan buruk meskipun tidak dijerat atau aparat dari penegak hukum sekalipun. Yang ketiga, etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia. Etika berhubungan dengan cara perspektif batin yang berhubungan dengan baik buruknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia individu. Pada hakikatnya setiap manusia tentu diajarkan berbagai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, maka lambat laun manusia akan mengetahui perkara yang baik buruknya sehingga akan terbentuk dan tertanamnya di hatinya. Hal ini tentunya akan memunculkan perdebatan dalam diri manusia apabila ingin melakukan perbuatan yang baik, yang buruk atau jahat. Yang keempat, ada etika berhubungan dengan perbuatan perilaku dan tingkah laku manusia. Etika yang sangat erat kaitannya yaitu etika akan terbentuk secara alami akibat adanya perilaku atau perbuatan tingkah laku dari individu. Perilaku dan perbuatan yang buruk dianggap sebagai etika yang buruk, sedangkan perilaku dan perbuatan yang baik maka dianggap sebagai etika yang baik pula. Intinya, bagaimanapun juga etika sangat amat berkaitan dengan baik perilaku maupun perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri. Macam-macam etika itu kalau berdasarkan jenisnya itu yang pertama etika normatif adalah jenis etika yang berusaha menentukan atau menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, sikap ideal yang seharusnya dimiliki oleh tiap individu di dalam hidupnya. Yang kedua, etika deskriptif. Etika deskriptif adalah jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu serta apa yang individu itu dikejar di dalam hidup ini atas perkara yang memiliki nilai. Ada juga etika berdasarkan cakupannya. Menurut cakupannya ada dua jenis, yaitu etika khusus merupakan jenis etika yang menjadi suatu implementasi dari prinsip atau asas moral di dalam kehidupan individu secara khusus. Yang kedua, etika umum. Etika umum merupakan jenis etika yang berkaitan dengan situasi dan kondisi dasar mengenai perilaku dan tindakan individu secara etis. Ada juga etika berdasarkan lingkungannya. Berdasarkan lingkungannya ada dua jenis etika.
yaitu etika individual, yaitu merupakan etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri. Dan juga ada etika sosial yang merupakan jenis etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban serta perilaku suatu individu sebagai umat Islam. Ada juga etika berdasarkan sumbernya, yaitu etika etika teologis. Etika teologis itu merupakan jenis etika yang berhubungan dengan agama, juga kepercayaan suatu individu tanpa adanya batasan pada suatu agama tertentu. Ada juga etika filosofis. Etika filosofis adalah jenis etika yang lahir dari kegiatan berpikir atau berfilsafat yang dilakukan oleh individu, termasuk dalam bagian dari filosofi berdasarkan falsafah. Fungsi etika itu pertama sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan. Yang kedua, guna pandangannya atau orientasi etis ini perlu adanya mengambil suatu sikap yang wajar dalam situasi dan kondisi masyarakat yang menjemuk pluralisme. Yang ketiga, guna untuk memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih atau suatu kebolehan untuk berargumentasi secara kritis dan rasional. Yang keempat, berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak boleh diubah. Yang kelima, berfungsi menyelidiki suatu konflik atau permasalahan hingga akar-akarnya. Yang keenam, berfungsi untuk membantu sebuah konsisten. Yang ketujuh, berfungsi untuk menyelesaikan konflik, baik konflik moralitas maupun konflik sosial. Manfaat etika kalau dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai penghubung antar nilai, sebagai pembeda antar baik buruknya perilaku manusia, sebagai bermanfaat untuk menjadikan individu memiliki sikap yang kritis, bermanfaat juga sebagai suatu pendirian dalam diri, sebagai untuk membuat sesuatu yang sesuai dengan peraturan, dan juga sebagai bentuk pengorbanan sedikit kebebasan dalam dirinya, membantu dan dalam menentukan pendapat. Contoh etika. Di sini saya mau tanya, apakah Bella ingin mendengarkan contoh-contoh etika menurut saya atau gimana? Apa mau ada lagi yang dari pertanyaan yang lain? Saya mau nanya dulu karena tadi dia itu banyak sekali ya pengertian etika menurut para ahli. Ya, tadi sudah saya bacakan kan. Terus apa sih? Kayak macam-macam etika itu apa saja? Saya kira etika itu cuma satu, etika. Ternyata banyak jenisnya ya. Ya, etika itu sebenarnya suatu kewajiban setiap orang harus memiliki etika untuk bisa beretika terhadap orang lain, terutama bisa menghargai orang tua sendiri. Nah, zaman sekarang ini etika ini sangat buruk, apalagi di kalangan masyarakat. Apalagi remaja anak muda ini banyak yang kadang beretika buruk sama orang tua. Gimana itu? Kalau menurut saya sih, etika itu setiap orang, maupun itu yang dari kecil sampai orang yang sudah dewasa maupun sudah tua, itu tetap menjaga etikanya, karena itu tuh suatu kewajiban setiap orang melakukan mempunyai etika yang baik terhadap orang lain. Kalau dia bisa beretika kepada orang tuanya sendiri, pasti dia bisa membawa etikanya kepada lingkungan sekitarnya. Tapi itu tergantung pada orang tuanya juga. Kalau orang tuanya memang tidak mengajarkan atau mengenalkan etika di kehidupan keluarganya, ya jelas anak itu tidak memiliki etika kepada orang lain juga. Dan cara untuk mengatasi anak yang tidak memiliki etika kepada orang tua itu, kita sebagai orang tua harus bisa mengajarkan anak, oh kalau ini orang tua gitu Ya, sejak dini ya, etika yang baik gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi kita harus bisa mengajarkan etika kepada anak
kemungkinan dia adalah mungkin anak yang punya masalah dalam keluarga yang kurang baik, itu kurang kasih sayang. Kalau orang bilang sekarang itu kurang kasih sayang orang tua, karena orang tuanya sibuk kerja dan anaknya di rumah itu yang menjaga itu ada babysitter atau gimana itu. Walaupun orang tuanya tidak ada, misalkan orang tuanya kerja dari pagi sampai malam, mungkin kan kemungkinan anak itu tuh jarang sekali menemukan waktu untuk bersama orang tuanya. Jadi sebisa orang tuanya untuk bisa mengenal etika kepada anaknya di sela-sela waktu. Kemungkinan di saat malam hari atau di mana di saat orang tuanya pulang bekerja, orang tuanya bisa menyempatkan waktu untuk bersama anaknya dan bisa mengajarkan etika, mengajarkan suatu hal-hal yang menurut orang itu harus diajarkan pada anak. Baik pastinya ya. Dan juga kemungkinan kalau dari yang namanya babysitter atau dari orang lain itu kan berpendapat beda terhadap setiap orang. Mungkin ada orang-orang yang tersinggung akan suatu etika yang tidak sengaja. Kan sekarang ini banyak sekali kita contohkan sebagai tetanggaan gitu ya. Ada orang yang lewat terus tidak sengaja tidak menyapa atau apa karena buru-buru. Itu termasuk etika yang melanggar etika. Tetapi kalau tetangga itu mengerti akan keburu-buruan atau ada urusannya orang itu, pasti orang ini lagi buru-buru, kemungkinan gak sempat untuk menyapa atau senyum. Tetapi sebenarnya itu tuh suatu hal yang melanggar etika gitu. Tadi saya juga dengar dari penjelasan media tadi, mengambil barang itu melanggar etika, kayak maling itu berarti etikanya buruk ya? Iya betul sekali, karena kan etika juga kan termasuk sikap ya. Kalau kita udah berani mencuri barang orang lain, itu sangat hal yang sungguh etikanya buruk sekali. Kalau orang sini bilangnya ya orang pemaling ya gitu. Tapi kan setiap orang itu mungkin ada permasalahan, butuh ini. Kemungkinan dia nggak punya uang atau gimana, tapi bisa kita nasihatkan dengan cara, kalau kamu tuh nggak boleh ngambil uang orang ini, karena itu bukan hak kamu. Dan di situ juga kita bisa melihat etikanya, orang ini kayak gini. Dan juga kalau mencuri itu masuk melanggar agama juga pastinya ya. Betul sekali, melanggar agama. Karena dalam agama juga nggak diperbolehkan namanya mencuri, itu suatu hal yang buruk sekali. Kalau di daerah aku ya, bilangnya kalau udah mengambil hak, kalian kan pasti punya orang tua kan. Kalau kalian udah berani mengambil uang orang tua, pasti kalian juga kemungkinan kedepannya akan berani mengambil uang orang lain. Dan itu tuh kemungkinan orang itu tuh nggak tahu kalau kalian yang ngambilnya. Tapi kan Allah Maha Kuasa, pasti Allah tuh tahu gimana tingkah laku kita di sini, dimanapun kita berada. Walaupun orang di sekitar kita itu nggak tahu kalau kita yang mengambil uang itu, tapi dalam agama itu sangat melanggar sekali. Oke, itu mungkin dari masyarakat ya, Tapi kalau contoh etika dalam lingkungan sekolah itu mana zaman sekarang ada yang lagi viral ya? Apa tuh guru dibully? Oh iya, pembulian seorang guru ya. Itu sangat melanggar sekali etika, karena kan seorang guru itu sangat berjasa ya dalam kehidupan seorang siswa ataupun anak-anak sekarang. Karena kita bisa berdiri di bangku sekolah itu tuh
atau kita berdiri di bangku SD itu pasti adanya guru TK. Kita berdiri duduk di bangku SMP itu pasti adanya guru SD, dan kita juga berdiri duduk di bangku SMA itu adanya guru SMP. Kemungkinan saat kita kuliah pun itu kita mendapatkan banyak jasa yang sudah guru berikan kepada kita, maupun guru itu tuh sudah jahat atau gimana, marah-marah sama kita, karena seseorang yang mungkin marah-marah kepada kita itu karena dia sayang sama kita, peduli akan kehidupan kita, bukan berarti dia marah itu dia benci sama kita, bukan. Terus juga kalau memang pembulian itu kan kemarin videonya sudah banyak ya beredaran di mana-mana tentang video pembulian seorang guru. Iya, kasihan banget kan, semua siswa membuli satu guru yang nggak dibolehi keluar dari lingkaran mereka bully, mereka caci-caci guru itu. Sebenarnya itu sangat etikanya sangat buruk di dalam sekolah itu. Kemungkinan guru itu tuh marah terhadap siswa dan siswanya tidak menerima suatu kemarahan guru itu. Jadi dia beranggapan guru itu tuh jahat gitu, padahal kalau guru menasihati atau marah itu sebenarnya sayang, peduli, dan maunya kita tuh lebih baik lagi dari yang kemarin. Dan mau gimana ya, kalau di lingkungan sekolah itu kan pasti ada juga pengaruh teman, kemungkinan ada juga yang mungkin provokator atau vokalnya yang memulai untuk mau membuli seorang guru itu. Kompor ya. Terus yang lain itu sebagai ngikut-ngikut aja, kalau ini nih mau ikut nggak, kita mau ngebully itu. Sebenarnya kalau memang dia mempunyai etika yang baik, dia tuh menasihati si temannya itu supaya tidak membuli guru itu, karena di sisi lain kemungkinan guru itu tuh hatinya sangat kecewa terhadap siswa itu, karena dia sudah mengajar, memberikan bimbingan, memberikan suatu nasihat atau gimana, kan banyak itu jasa-jasa yang diberikan guru terhadap kita, sedangkan kita membulinya, mengecewakan hatinya, sungguh sangat tidak baik sih menurut saya. Pasti netizen itu beranggapan siswanya pasti nggak punya etika, nggak diajarin etika sama orang tuanya, nggak diajarin etika sama guru yang di sekolahnya. Itu gimana itu ngadepin netizen yang beranggapan kayak gitu? Kalau menurut saya itu termasuk 50-50 kan. Masuk 50-50 itu kemungkinan ada kesalahan besar dari seorang orang tuanya, dan kemudian juga itu pengaruh dari teman-temannya tadi. Kalau dari orang tuanya itulah butuh sekali yang namanya seorang orang tua yang harus menjaga kita, menemani kita, yang selalu ada di saat kita tuh membutuhkan dia. Memang si orang tua itu kan sibuk akan pekerjaan dari pagi mungkin sampai sore sampai malam, tapi kemungkinan itu pasti yang bekerja wajib itu kan ayah ya. Kemungkinan ibunya itu ada di rumah, dan nggak mungkin juga ibunya itu bodoh amat sama anaknya, kayak nggak peduli sama anaknya. Seharusnya ibunya tuh harus bisa mendidik anaknya. Oh anak, kayaknya kamu tuh kalau ketemu sama orang itu harus mempunyai etika. Contohnya etika kamu di rumah keluarga aja ya, di rumah kerabat. Kalau misalnya mau masuk pintu itu harus mengetuk dulu, mengucapkan salam. Terus kalau kita mah harus saling dulu sama orang yang lebih tua, terus harus bisa menghormati
keluarga, terus juga harus bisa terutama kalau di dalam keluarga itu kan ada perbedaan pendapat ya, akan pendapat hal ini itu sudah saya rasakan di keluarga saya. Saya mau cerita dikit masalah keluarga saya ya. Oke. Jadi di sini kan boleh saya pakai bahasa saya sendiri. Oke. Jadi aku tuh pernah ke rumah keluarga. Terus di situ tuh ada Wawa. Nah, Wawa aku tuh punya pendapat kalau kok kepengen sih jadi ngambil jurusan hukum. Kemarin kan pengennya hukum karena aku tuh senangnya namanya debat, apalagi opini aku tuh harus masuk ke dalam permasalahan itu. Aku pengen kayak aku tuh punya pendapat tapi wong itu tuh tidak bisa menghargai pendapat aku jadi itu kepengennya aku masuk hukum. Jadi kemarin tuh sempatlah ikut tes di Unsri ngambil jurusan hukum tapi tidak lulus karena kan kemarin kan SMBP prestasi karena aku masuk siswa eligible dan itu tuh kan disuruh milih 2 jurusan. Aku ngambil pertama tuh hukum, jurusan pertama, pilihan pertama, dan itu tidak lulus. Yang lulus di jurusan kedua setelah dapat farmasi. Tapi kan aku tuh kepengennya hukum ya. Kalau tidak lulus terasa kecewa berat kan dengan padahal aku tuh pengennya ini. Nah tapi tidak. Terus si wong tua ini punya pendapat, terus nenek aku tuh ngomong akan jurusan pertama ya dari ayah, dari ibu aku, jurusan pertama pengennya tuh aku tuh masuk kesehatan. Terus aku tuh menerima lah opini dari mereka. Oke, kalau memang nyuruh terus mendukung, mensupport aku masuk kesehatan, aku bakal masuk di kesehatan. Terus mereka tuh menyuruh masuk bidan, gitulah daftar di Poltekkes karena kan Poltekkes juga negeri, lumayan murah juga biayanya dan termasuk kalau uang nyari begal itu mudah di situ tuh. Itu pengennya itu. Nah, tapi wawa aku tuh berpendapat, kenapa sih jadi bidan? Padahal kan bidan itu kan sama kayak perawat itu nah. Bidan tuh ngambil neman langanggurnya katanya itu. Itu pendapat dari wawa aku. Terus di situ tuh aku posisi pengen menengahkan antara pendapat dari keluarga aku dan wawa aku tadi. Aku tuh pengen ngomong kayak ini, kan kita jalankan dulu kuliahnya, entah jadi uang atau tidaknya itu kaget. Yang penting aku kuliah dulu, belajar dulu. Terus dia berpendapat lagi, kenapa nak D3, kenapa tidak langsung STR? Kemarin tuh aku tuh sempat tidak tahu kalau ada STR di sini, langsung ada D4. Karena kemarin tuh pas di si mama itu kak mungkin ada tapi tidak kelihatan, dan juga kan pengumpulan berkasnya cepet. Jadi ini ngomong katanya, kenapa nak D3 nya? D3 kan cuma jadi staf kayak perawat biasa katanya. Jadi kayak meremehkan itu, padahal kan kalau dia bisa menghargai itu termasuk suatu etika juga ya. Etika cara berbicara, tidak bisa menghargai walaupun dia sudah tua, lebih tua dari aku, tapi etikanya itu menurut aku kurang. Karena biasanya kalau orang tua itu kan mensupport anaknya, oh kayaknya kamu masuk ke sini aja deh, bukan malah merendahkan. Terus ada juga cerita kan ada nih orang tua yang membuat anaknya down, trauma akan perbuatan orang tuanya sendiri. Kayak misalnya aku tuh pengennya ini tapi orang tuanya tuh tidak mendukung di kemauan anaknya. Itu tuh orang tuanya memaksa, kamu tuh masuk
kesini aja karena kamu tuh peluang kerjanya lebih banyak, terus kamu juga bisa jadi ini. Ada teman aku pengen banget masuk TNI, tapi orang tuanya nggak bolehin, nggak dukung, karena orang tuanya tuh berpikir kalau masuk TNI itu pasti nyogok orang dalam. Orang dalam, padahal kan tidak semuanya itu tuh pakai orang dalam nyogok. Ada juga yang mungkin dengan kerja keras mereka sendiri mau masuk, niat, terus mereka berdoa, aku bakal lulus kok di sini, aku tuh yakin dengan pilihan aku. Orang tuanya tidak mendukung. Jadi anaknya itu tuh diem-diem bilangnya kerja, tapi mengikuti tes TNI Secara diam-diam. Terus dia itu bilangnya mau merantau ke sini, sama asalnya dari kota kedua, dari Minang. Dia bilang, "Mak, aku pengen merantau bela ke Palembang." Ngapoi? Nah, begawe di Palembang. Siapa tahu kan ada peluangnya kan di Palembang itu kan banyak tuh mall-mall. Walaupun jadi sedikit jadi OB, tapi kan siapa tahu. Nah, dia ini awalnya memang begawe di suatu mall itu. Begawe cuman berapa bulan kemarin, nggak nyampe rasaku 2 bulan. Dia nih melok tes itu, lulus sampai tahap akhir, dia lulus dan sekarang dia melok pendidikan. Terus pas dia ada lulus, dia fix melok pendidikan itu, dia baru cerita lagi sama nyonya kalau dia tidak keluarkan duit sepeser pun untuk dia masuk kemarin, tapi dia cuma minta biaya ke dia selama dia melaksanakan pendidikan itu. Dia cara kita lah duit makannya, duit segala macamnya di situ. Dan orang tuanya tuh pertama itu tidak nyangka, oh anak aku ini bisa ternyata tanpa bantuan mungkin orang dalam yang katanya mana bisa ternyata. Itu tuh termasuk etika juga, tapi di saat mungkin anaknya tuh tahu cara mengendalikan orang tuanya, oh cak ini caranya, dan orang tuanya tuh ujung-ujung itu bisa ngerti ke orang tuanya, oh berarti anak aku tuh memang niat dan tekad itu memang luar biasanya, mungkin kata orang tuanya itu. Jadi orang tuanya tuh mendukung baik. Ya sudah, kalau memang kau nak jadi TNI nian, kau lanjutkan, kami bakal biaya ke, tapi di sana kalau misalnya ada apa-apa jangan lupa cerita, jangan diem-diem lagi. Berarti orang tuanya tuh sudah setuju dan mungkin orang tuanya tuh sudah mengerti. Nah di situ cara kan ada setiap cara tuh, cara untuk membuat orang tuh beretika sama kita, walaupun dia lebih tua dari kita, dia lebih kecil dari kita tuh harus bisa mengenal dirinya dulu. Cak mana sih cara biar mereka tuh bisa mempunyai etika lagi di situ. Nah, kalau dari pengalaman Bella Dewe, ada tak cerita masalah etika juga, cerita kayak yang sudah Widya cerita ke, terus yang sudah ada dari pengalaman Widya Dewe? Kalau dari Bella ada tak? Kalau dari aku sih etika banyak etika buruk sih sebenarnya. Contohnya? Bukan dari aku, tapi dari kayak melihat uang, contohnya ya kayak anak-anak muda, anak muda beretika buruk sama orang tuanya, kurang ajar lah. Iya. Kurang ajar. Sudah, kita sebagai kawan nasihati, sudahlah jangan lama itu sebelum mau, tapi dia tak galak, baca barang lagi kan. Iya, dia tuh termasuk bandel dan menuju kita tuh bebal. Entahlah keras kepalanya, dia mau tidak galak. Padahal kalau kita tuh sebagai kawan dia pengen yang terbaik ke dia, supaya dia tuh menghormati orang tuanya dia sudah alhamdulillahnya. Ya tapi gimana lah kita tuh bisa kawan kita nih coba lah, aku pernah gitu nak dengar cerita
kawan gue dari dusun. Dia tuh dusunnya tuh sudah dusun pelosok. Di sana tuh memang nggak hati SMA. Dia tuh dari SD sudah merantau ke daerah-daerah. Waktu itu sudah ke dusun itu karena dusun dia tuh nggak hati sekolah. Nah, orang tuanya di situ tuh yang mampu itu buka warung manisan. Tahu kan warung manisan yang namanya di dusun itu Cak Mano. Terus juga bapak ini buruh kayu, pembuat kayu. Jadi dia sekolah pas SMA-nya tuh satu sekolah lah sama aku di Linggar di kota. Kan mungkin dia tuh baru masuk kota atau cuman itu kita tidak tahu ya. Aku pikir ini baik katanya. Terus tapi aku tuh berkawan dengan dia tuh kalau memang dia pengen berkawan dengan aku ya sudah aku kawannya, aku bimbing dia juga. Kalau ada hal-hal buruk yang dia lakukan aku bakal ngebimbing juga. Ada pas kapan tuh aku ini kan ulang tahun, dibelikannya lah oleh orang tua aku nih HP baru, itulah HP anak-anak kekinian itu. Nah, terus dia nih kayak dia mengiri atau cak mana aku udah tahu. Tiba-tiba dia nih nelpon lah orang tuanya yang di dusun itu. Tahu lah dewek pencarian orang tua dia tuh cak mana. Jadi aman kita tuh kasihan kan anak sama orang tua. Itu termasuk etika juga. Dia ngomong sama dan nelponi bapaknya, Pak. Dia ngomong, Widian ya ada HP baru katanya. HP dia dibeliin ayahnya, HP iPhone 11 katanya. Aku juga nak iPhone katanya. Padahal kan di situ tuh kan aku tuh bukannya nak mau itu, padahal kan di situ tuh ya namanya waktu gua ngasih kita tidak bisa nolak, apalagi ngasih barang yang memang kita impikan. Nah, dia ini masuk nelpon lah sampai seminggu tuh mungkin orang tuanya atau mau pinjam duit atau kemana. Orang tuanya juga pernah nelpon kedengaran sama aku ngomong, ada gak itu kalau tak kreditan baik iPhone-nya tuh sampai cak itu kasihan lah ya. Jadi mungkin orang tuanya tuh menghargai anaknya, tapi anaknya yang kurang ajar sama orang tuanya sampai nyuruh maknya tuh harus bisa ado gitu. Kredit. Dan tuh dia nih ngomong katanya, Wid, malam besok kawannya aku beli iPhone juga. Aku nih kaget kan. Sedangkan kemarin tuh orang tuanya tuh sampai ada gak kalau kak pinjaman duit atau kak kreditan baik, kok dia nih gak beli cash ya. Jadi aku tuh kasihan sama orang tuanya. Terus aku jawab lah, sudah kalau memang ada duitnya. Terus ditanya, dia nanya kan, iPhone yang paling bagus itu apa katanya. Nah aku kurang tahu karena kan aku kan posisi baru ya pakai iPhone kalau macam itu. Jadi aku belum tahu spesifik yang bagus nih cak mana. Coba jengok baik di internet, jawab cak itu. Terus katanya, ya sudah. Dia mau kena beli yang cak kau be. Mungkin dia tuh pengen itu ngomong. Aku tuh ngomongnya baik-baik. Kalau memang kau pengen megang iPhone atau pengen nak buat foto, pakai HP aku tidak apa-apa. Aku jawab cak itu. Aku tidak masalah kok nak kau pinjam, nak kau cak mana. Karena kan HP aku memang dua. Situnya tuh memang khusus untuk WA segala macam. Ini tidak wit, biarlah malam besok kita beli. Sudah itu telepon lama sama bapaknya tuh ngomong, Pak ini aku anak pergi beli iPhone katanya. Duitnya kirimlah. Nah bapaknya ini sampai nyari Alfamart tuh sampai ke dusun lain untuk transfer ke duit itu pakai dana karena orang tuanya tuh belum ngerti yang namanya ATM segala macam, mungkin belum ada iya itu tuh termasuk permasalahan itu lah, etika anak sekarang ini banyak buruk. Terus aku jawab, kalau emang nggak ngerti jangan dipaksa tuh. Sudah kalian kebeli lah iPhone. Pas kemarin dia ngomong, Wid kau masuk mana ini lanjut kemana, maksudnya tuh aku kuliahnya kemana. Terus aku jawab, aku memang ini lulus gak? Tidak, jawab karena kan kampus impian tuh ada jurusan impian juga ada, tapi kalau memang tidak ditakdirkan itu sudah jalan Allah, berarti aku sekarang di bidang. Terus jawab aku memang di Poltekkes
tapi menurut aku yang di Bengkulu tuh aku tuh nggak penakut akan kejadian bencana alam itu kan, pantai tadi. Terus dia ngomong, ya sudahlah aku nak di Bengkulu, kalau di Palembang aja lah. Kamu ambil jurusan aku ambil kebidanan karena mau aku nyuruh kebidanan. Oh ya sudah, katanya aku ngambil farmasi kemarin dengan farmasi. Sudah dia lolos. Sudah itu memang pengumumannya dia duluan dibanding di Palembang. Dia belum ada pengumuman. Oh iya katanya. Aku mengucapkan kan selamat yo kalau lulus. Semoga bisa jadi mahasiswa yang baik. Ikuti cak mana cara di lingkungan kampus itu karena kan beda tuh di Linggau sama di Bengkulu bedanya. Terus beda bahasa juga kan. Terus katanya iya sudah aku lah dan terima tuh di Poltekkes Palembang. Jadi ngomong dem katanya ngapa dia akan di Palembang deh yo, kan Palembang banyak mall-mall. Aku jawab aku di Palembang ini bukan nak mano itu tuh bukan. Aku jawab aku tuh nak kuliah di sini. Yo memang sesekali ada hal yang pengen healing, pengen jalan ke sini pengen sini. Yo itu tuh kan sesekali, dan mungkin tiap hari. Iya, dia tuh masih tetap tingkah laku dia tuh sudah berubah. Ada berubah. Aku jawab lah, jangan lama-lama kalau ini terus sengkarung tuh kalau di sana nyari duit lah susah, terus berharapnya anaknya jadi itu malah jalan-jalan bukan kuliah. Terus dia ini kan punya cowok kan. Cowoknya juga menurut aku tuh kayak coba ajarkan kan kita tuh punya cowok tuh bukan berarti kita tuh nak berzina atau sama, tapi kita tuh punya opini. Aku punya kawan chat pertama kan, punya kawan untuk kita saling cerita cak mana. Itu kalau ambil anakku kalau punya cowok dia ini beda, punya cowok pengen jalan-jalan memang boleh sih, tapi kan tidak cowok itu tuh harus jalan-jalan terus. Dan juga dia kuliah lagi terhambat karena cowoknya itu. Kalau memang cowoknya baik bagus punya etika tidak apa, terus ngomong tuh jangan cek ibu deh sama itu, kau jangan terlalu memaksa untuk etika kau tidak bagus itu kan biar bisa mungkin tidak nurut sama tuanya, tidak nurut sama kawan. Dengan cowok mungkin bisa nurut dalam berubah punya etika. Nah kemarin dia nak beli laptop, aku jawab kan aku memang ada laptop, tapi laptop aku tuh dipakai adik aku karena kan di tinggal tuh kan adik aku sekolah dan itu ada sepupu aku juga ada sepupu aku tuh memang belum ada laptop, jadi laptop aku tuh dipakai sama adik-adik aku. Aku di sini nih yang kuliah memang sebenarnya lebih perlu dari mereka. Aku tuh perlunya laptop. Tapi aku yang ngalah, ya sudahlah. Adik aku nih kan baru belajar juga. Terus adik sepupu aku nih banyak. Tidak cuma adik aku yang makainya. Printer aku juga ada. Pakai lah daripada mereka fotokopi segala macam. Kemudian habis ke duit. Sudah aku ngalah. Karena kan kita kan mungkin ngerti ya di HP, di mana. Kalau mereka kan kita tidak tahu. Jadi belilah laptop. Laptop pengen MacBook nih yang jawab, jangan cari itu untuk kalau sengsara di sana. Mikir lah. Mikir aja untuk kalau makan apa di sana. Terus entah ada khawatir lagi kredit lah itu MacBook tuh, tapi harus PO, jadi galak PO dan hari itulah. Kalau menuju aku tuh kalau ini tekan sing nak lah cak om tuanya tuh sudah kalau memang ada debit kredit tapi harus PO kan di situ tuh di Linggau tuh gak bisa nak langsung cak di Palembang ini harus ada barang kayak gini tidak apik, yang ada cuma Asus sama Lenovo di Linggau tuh. Aku jawab Asus deh karena aku pakai Lenovo tuh panas tuh ngomong. Terus mungkin kan Lenovo aku tuh yang keluaran dan lama juga kan, jadi agak panas tuh, kapasitasnya sudah tidak terjangkau data-datanya. Aku jawab Asus deh. Asus yang paling mahal aku
Ya, jadi kan kasihan orang tuanya tuh sudah kredit bayar tiap bulan, jadi dia tuh sebenarnya minta yang paling bagus, tapi kan di saat yang ada sih cukupnya duit, baik kan yang ada kan harga 4 juta lebih kan, itu kan masih bisa terjangkau oleh kita kan. Dia nih mungkin tidak ngerti, udah aku jawab lah, kenapa ada asisten ini baik, asisten ini kan harganya 4.300.000 kemarin tuh, beli yang ini tidak bisa fingerprint yang ada sidik jarinya itu, yang ada sidik jarinya itu harganya 5 ke pojok. Terus aku jawab, kalau memang udah ada duitnya daripada itu lebih baik ada yang cash baik duitnya. Terus katanya ini ya sudahlah, orang tuanya juga ngebolehin, aku nih cuma kawannya, tidak bisa nak larang. Ya sudah, beli. Laptopnya rusak. Rusak. Kemarin dia cerita dengan aku, dia kan ngekos di Bengkulu tuh, laptopnya rusak. Terus dia nelfon aku lah, cak mana laptop ini. Nah, aku udah tahu soalnya belum pernah pakai Asus. Dia jawab, aku kemarin tuh cuma pakai Lenovo, jadi aku belum tahu isi dalam Asus cak mana segala macam, mungkin beda. Oh ya sudahlah katanya. Dan sampai sekarang di kemarin ada ngomong, aku pengen ketemu cowok aku katanya, karena cowok aku tuh nak balik lagi ke Jakarta nak kuliah nak kerja katanya. Ya, terus dia jawab, kalau kau ada jam kuliah di saat kau hari kuliah, apa kau nak balik? Memang Bengkulu Linggo dekat, tapi kan kau balik tuh ngilang ke waktu sehari pas kau kuliah, kayak materi-materinya tinggal. Etika dia mungkin di kampus tuh juga cak mana, tak ngerti aku dengan orang tua biasa itu. Dia sampai tidak beretika dengan orang tua di saat itu tuh kan dia tuh ngebohong orang tua, ngomongnya pasti kuliah di situ. Tapi dia bohong, dia ketemu cowoknya. Kalau sudah dinasihati, tapi kalau memang ngomongnya pada dasarnya sudah keras kepala, yuk kita nih yang sudah ngomong berulang kali, capek deh kita ngomong, kalau tidak didengar percuma baik. Jadi disinilah terserah tahu, kan yang ngejalani hidup juga tahu, bukan aku. Yang penting aku di sini ini beretika. Aku kemana aku ngomong, aku jawab kayak itu. Aku nak kesini aku ngomong, aku kesitu aku ngomong. Orang tua aku juga ngasih kepercayaan ke aku, berarti saya percaya dengan aku. Aku juga harus bisa menjaga percayaan itu biar aku tetap percaya. Nah, ini susah. Orang tuanya juga, itu salah orang tuanya juga kalau menurut aku, terlalu dimanja. Nah, harus tegas. anak aku nih harus bisa ini, kalau kuliah dulu, kalau pengen setiap anak itu kan pasti punya kemauan apa, pengen punya barang ini, tapi jangan terlalu dipikirkan. Kalau bisa suruh dia tuh melakukan hal kayak aku kemarin diomongin, kalau kau ranking ini kau bakal dituruti apa yang kau pengen. Itu kan termasuk kita punya usaha juga kan, tidak melanggar etika. Mungkin adalah sih aku melanggar etika, ngelawan orang tua kayak gitu kan, tapi kan di saat itu aku tuh punya penyesalan. Kenapa sih aku tuh berani ngejawab orang tua aku, sampai aku tuh ngomong, ya Allah, ini salah kalau dalam aku ngucapin ini sama ibu aku, karena kan waktu itu aku pernah marah karena aku tuh balik malam, padahal di situ tuh aku tuh melo organisasi yang memang pergi dari pagi sampai malam. Aku lah sudah ngepap, tapi ibu aku tuh memang marah. Ya untuk mana mak dia tidak marah kalau anaknya cewek balik malam, pantes. Tapi disitu aku melawan, dan itu tuh jadi penyesalan aku sampai sekarang. Ya Allah, kalau aku sudahlah, aku tuh salah tidak salah aku minta maaf sama orang tua aku, karena pasti kita tuh ada tidak sengaja kejawab omongan, terus tidak sengaja ngomong tapi bentar nyesel. Itulah, jadi kita tuh punya banyak pelajaran dari etika tuh. Kalau bisa sama pertama tuh lah dengan orang tua dulu, sudah dari orang tua telah ke keluarga, kakak, kakek, nenek, adik segala macam itu
Ya harus ada etika. Yang orang tua juga punya etika terhadap kita juga. Tidak cuma kita bayar, itu setiap orang punya etika. Kalau memang cuman anak baik yang punya etika sama orang tua, kalau orang tuanya tidak bisa mencontohkan etika yang baik sama anaknya, berarti itu cuma ajaran etikanya. Anaknya wajar kalau menurut orang tuanya itu, orang tuanya baca itu, apalagi anaknya. Nah, jadi kesimpulannya itu, kalau menurut aku setiap orang tua harus dan punya wajib etika di dalam masyarakat, di lingkungan manapun itu harus punya etika. Oke, jadi intinya setiap orang itu harus punya etika baik. Pasti ada juga yang buruknya ya. Iya, tapi harus yang baik. Kalau bisa kita usahakan mungkin kedepannya kita harus berubah, harus beretika yang baik. Cara ngomong sama yang lebih tua juga kalau bisa sopan. Yo, tidak harus sopan-sopannya, tidak harus. Setidaknya harus bisa menghargai, itulah sopan dikit. Itu saja. Itu saja ya, udah ya. Tentang etika tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Amanda dan saya Widya Putri. Baiklah, kami di sini akan melakukan podcast tentang Pancasila dalam agama. Oke. Baik, menurut media agama itu apa sih? Pancasila dalam agama, dalam beragama apa sih? Pancasila itu tidak harus dibicarakan ke masa lalu karena sudah menjadi komitmen bersama bangsa ini. Pancasila harus dibicarakan ke depannya karena masalah bangsa yang semakin kompleks saat ini dan di masa yang akan datang. Rasanya terlalu berlebihan membenturkan Pancasila. Dengan agama karena tidak ada unsur yang membenturkan antara keduanya. Agama dan Pancasila memiliki kesamaan fungsi, yaitu sebagai nilai dan alat untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin, tidak berlebihan kalau diibaratkan roda kanan dan roda kiri sebuah kendaraan. Fungsi roda tersebut sama sebagai penggerak badan kendaraan untuk menempuh satu tujuan tertentu, namun perannya yang berbeda. Agama berperan sebagai perekat sosial dan pembina rohani, sedangkan Pancasila berperan sebagai pedoman ideologi bernegara. Agama adalah rumah besar yang menyajikan tata kelola mental, spiritual, dan seluruh sendi kehidupan manusia. Sedangkan Pancasila adalah rumah besar ragam agama anak bangsa, menyajikan tata kelola negara supaya terarah pada sasarannya. Antara agama dan Pancasila telah menjadi saling dukung dan saling menguatkan. Pancasila mengakui agama dan juga agama mengapresiasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila memberi ruang yang luas bagi agama. Nilai ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila adalah inti ajaran agama. Sementara itu agama menilai positif pada isi Pancasila karena tidak bertentangan dengan doktrin agama. Paling tidak ada beberapa hal perlu diperhatikan dalam beragama dan berpancasila. Pertama, Pancasila jangan ditarik menjadi agama, tetaplah pada perannya. Dan juga agama jangan ditarik pada ideologi terbatas, sebab akan menimbulkan bias konsep. Aslinya sebuah ideologi dirumuskan dalam suatu negara untuk bertujuan tertentu, sedangkan agama dibentuk untuk tujuan tanpa batas. Ideologi yang dirumuskan oleh manusia tidak bisa diminta pertanggungjawaban untuk mengurus komitmen rohani, karena di luar nalarnya. Juga sebaliknya, ketika agama diminta pertanggungjawaban untuk tujuan atau kepentingan terbatas, ia akan mengalami bias konsep. Kepentingan jangka pendek atau yang bersifat sementara akan dipersepsikan sebagai kepentingan abadi dan sejati.
Ketika agama ditarik secara paksa menjadi ideologi tujuan tertentu oleh sebab itu agama akan ditarik untuk perbandingan cara pandang, bukan untuk sebuah taktis ideologis. Sebagai pembanding cara pandang, agama bisa dibawa masuk ke arah ekonomi, politik, pendidikan, budaya yang menghasilkan warna dan kekhasan. Kedua, Pancasila sebagai ideologi pada tingkat makro dapat disandingkan dengan ideologi lainnya seperti kapitalisme, komunisme, sosialisme, dan ideologi lainnya. Oleh sebab itu, tidak perlu ada tawaran ideologi alternatif lagi yang untuk menggantikan Pancasila. Lebih-lebih tawaran ideologi yang rentan. Kita sudah sepakat bahwa Pancasila sudah final sebagai ideologi negara. Konsep haluan bernegara kita sudah benar dengan adanya Pancasila. Ketiga, Pancasila sebagai ideologi negara tidak perlu diutak-atik lagi, sudah sangat ideal dan syarat makna untuk berbangsa dan bernegara. Boleh saja kita diskusikan ideologi alternatif karena kita berada di negara demokrasi dan menjamin kebebasan berpendapat. Namun, Pancasila sudah sangat mewadahi gagasan-gagasan ideologi alternatif tersebut. Unsur agama terbawa, budaya sudah terbawahi, persatuan, keadilan, kemanusiaan, dan kerakyatan, serta unsur-unsur modernitas terkandung di dalamnya. Oleh sebab itu, Pancasila merupakan platform ideologi yang ideal. Janganlah membenturkan Pancasila dengan penyimpangan perilaku, lalu ditarik secara paksa bahwa seolah-olah Pancasila tidak bermakna dalam proses berbangsa dan bernegara. Nah, dari penjelasan saya, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan dari Bella tentang Pancasila terhadap agama? Oke, ngomong-ngomong soal agama nih, kemarin tuh ada cerita dari teman saya itu, yaitu dua agama beda, satunya itu Islam dan satunya itu Kristen. Jadi Islam ini kan mau sholat, nggak mungkin temen yang Kristen ini ditinggal. Jadi temen yang Kristen ini masuk ke dalam masjid, ya ikut, tapi dia masuk. Nah itu gimana itu? Menurut saya sih nggak apa-apa ya, karena kan kita tuh saling menghargai antara agama, budaya, dan bangsa. Kemungkinan mungkin ada opini-opini lain dari orang-orang yang ada di masjid yang bilang, kan dia Kristen, dia nggak pakai hijab, kok dia masuk sih ke dalam masjid gitu kan? Itu banyak netizen atau orang-orang yang beranggapan seperti itu. Ya, kemungkinan ada atau tidaknya itu pasti, kalau menurut saya itu nggak masalah, karena dia bisa menghargai agama kita dan kita juga harus bisa menghargai dia. Di dalam agama kita bukan berarti kita mengajak dia untuk sholat, itu enggak. Niat kita tuh, dia kan nggak daripada dia sendirian nih di dalam kelas, ikut aja, tapi bukan berarti dia untuk nggak ngajak dia untuk sholat gitu. Nah, kalau menurut ada juga nih cerita pengalaman. Jadi kan aku tuh punya temen dari kota sendiri. Nah, temen aku tuh Hindu sama Katolik. Nah, si yang Hindu ini kan mungkin cara doanya beda, Katolik juga beda, dan itu satu kelas kan. Kami itu satu kelas waktu itu. Di satu kelas itu tuh ada guru yang bilang, anak-anak perkenalan dulu ya, karena kan ini baru masuk, karena waktu itu baru masuk SMA. Jadi perkenalan tuh ini ngomong agamanya ini Katolik, terus yang ini ngomong agamanya Hindu. Nah, mereka ini nih ada yang doa setiap hari Minggu, ada juga yang doanya kayak cuma sebulan sekali, saya kenal. Kurang ngerti juga ya tentang agama-agama dia tuh, tapi yang tahu tentang mereka tuh saling bisa menghargai, saya kenal. Oh kan kalau agamanya ini, dan sedangkan aku
ini agama ini, dan kami ini agamanya Islam. Jadi pas waktu itu tuh si yang anakku agamanya Hindu ini salah sebenarnya sih, dia tuh karena dia agamanya Hindu, dia tuh sebenarnya pengen menghargai kami yang agamanya Islam, tapi kan salah itu tuh, walaupun dia pengen menghargai, cara dia tuh salah di dalam Pancasila tuh melanggar. Jadi pas kami kaget kan, misal astagfirullahaladzim kayak itu kan, ada barang yang jatuh, misal astagfirullahaladzim, dia di melo. Sebenarnya kalau awal-awalnya kalau mungkin dia menghargai agama kita lah ya, astagfirullah, lama-lama ya Allah fasih nian omongan itu tentang ucapan alhamdulillah. Ya memang tidak masalah sih kalau dia mengucapkan itu tuh, tapi kan kalau lama-lama kayak dia tuh antara meremehkan atau cak mano dengan agama kita tuh, kita tidak tahu. Kalau pandangan aku sih itu tuh termasuk melanggar, karena ada orang yang berpendapat caknya dia nih ngeremehin agama kita dak sih, karena dia tidak tiap-tiap itu pasti ngomong astagfirullah. Sedangkan kita tuh kadang-kadang kaget, ya Allah, saya itu berubah, tidak terlalu kagetnya. Terus dia nih bisa surat Al-Fatihah. Kalau menurut aku sih kalau Al-Fatihah mungkin hal yang wajar kan, hafal. Bisa banyak surat itu, padahal itu agamanya Hindu. Jadi terus kami ini ngomong lah, kalau hafal galung aku udah join bahar ya. Tapi sebenarnya kami salah sih ngomong kayak itu. Jadi kami seolah-olah ngadanian dia tuh itu, padahal kan dalam Pancasila tuh tidak boleh memaksa seseorang untuk beragama. Tapi kami tuh kesel be, kalau sedangkan kami be yang agamanya Islam tidak terlalu cek itu. Emang itu tuh yang agama Islam tuh wajib harus hafal, tapi masa dia yang Hindu agamanya lebih hafal daripada kami yang Islam. Jadi ada suatu praktek kami itu pas anak lulusan kemarin, itulah praktek sholat. Dia ini nak dapat nilai. Sebenarnya dia tuh dia tuh dapat nilainya itu dari tempat dia sembahyang, tempat dia mana itu tidak ngerti, tapi dia tidak ngambil nilai itu. Kami hafalan, dia hafalan, kan lucu kan? Terus kami tuh ngapa tidak sih kalau tujuin baik kalau memang kalau hafal. Terus dia ngomong, janganlah ya Allah, katanya, anakku tuh masih tetap menghargai itu anakku, yuk menghargai kalau dengan cara cek itu tuh sama cek menghina agama kami yang Islam ini. Dijawab kayak itu, katanya tidak, sebenarnya aku tidak niat. Nah hal yang cek itu tuh harus bisa dijawabkan lah ya kalau bisa, karena kita kan tidak tahu pendapat kawan kita tuh beda-beda terhadap agama dia. Mungkin agama dia tuh cek ini, agama kita tuh cek ini, boleh menghargai. Nah, kalau yang dalam hubungan masjid tadi, menurut aku boleh-boleh baik sih, karena tidak ada sangkut paut yang menghina atau cak malas. Iya, selagi dia tidak menghina kita juga oke fine baik. Cuman itu sih pengalaman aku. Kalau bela-bela ada pengalaman. Agama berzina itu termasuk melanggar agama juga udah sih? Ya Banyak. kan banyak. Bisa dijelasin? Kan banyak sekarang kan anak-anak muda yang cewekannya tuh sudah melewati batas. Banyaknya sampai aku nih kepengen meramal ini cuma karena aku pengen cewekan, dia tuh bebas. Nah kan, padahal kalau pikiran aku kalau cewekan itu tuh sebagai penyemangat, support, kayak kita tuh punya kawan pribadi, Selalu ada. di saat kita tuh sedih ada. Mungkin kalau kawan kayak best friend, sahabat itu tuh ada baik. Tapi kan kalau best friend kita tuh tidak mungkin kita kasih tahu kalau keluh kesah kita yang harus kita. Nah
kalau dengan dia kan kemungkinan adalah kita tuh bisa benar. Dia ini salah. Dia tuh cewek aneh beranggapan berzina. Iya, banyak. Kan ada nih kan yang kemarin katanya di kampus kita ini lah kan yang Ngomongnya kuliah tapi cewek kan di kosan. Nah, tadewek kan. Nah, itu tuh sebenarnya salahnya. Untungnya mungkin nyuruh dia, oh nah kalau merantau ke Palembang untuk kuliah mesti jadi kan. Untuk kita tuh pengennya kita tuh sekolah lah yang benar. Kalau memang butuh duit ngomong. Terus kalau memang nggak berjalan nggak healing itu boleh ngomong kemana biar tahu tujuan sama siapa. Kan tahu kita di kosan tuh kan termasuk bebas kan. Udah kata yang mantau. Terus kayak di kosan tuh kita nak keluar malam terserah kita, balik malam juga terserah kita. Tapi kita harus bisa membatasinya. Itulah kita dikasih kepercayaan untuk kuliah jauh merantau kayak ini, yuk kita harus jago. Untuk kita mungkin awalnya tidak percaya sama kita, entah apa sih kalau kuliah jauh-jauh, kalau cuman nak cewekan pasti marah. Sedangkan dia kuliah ada masuk pas PKKM itu balik setengah hari, terus pas baru-baru masuk kuliah balik setengah hari, pas pelajaran ibu ini dia balik besoknya sakit ternyata main gitar di kosan sama cowok. Terus besoknya ngomongnya sakit, suruh kirim suratnya surat tertulis udah diterima, sudah di chat sama dosen masih baik kan. Terus selalu kami ngomong kalau memang sakit kan kami dari perangkat inti kelas kan, video dewek dari perangkat inti kelas ngomong kalau memang sakit kami nak jenguk, karena kami tuh dia antisipasi karena kan kawan dia ngekos terus dia nih mungkin kesusahan untuk beli obat atau mana, kami tuh antisipasi nak jenguk. Dia ngomong sudah aku sudah dibanyasin di rumah tanggaku segala banyak alasan juga kemarin tuh. Oh ya sudah, pikir kami oh memang dirinya sudah dibawa tantenya. Terus besoknya tuh dia kan ngomongnya kemarin lah sudah dibanyasin, maksudnya dia ngirim surat, pikir kami suratnya itu dari puskesmas Banyuasin. Ternyata puskesmas Pelaju, dan puskesmas itu tuh tidak ada cap sip dari dokternya, cuman ada nama dokternya baik, tidak kata paraf, tidak kata sip cap itu, cap basah itu. Jadi kalau kata ibu dosen dewek ngomong, nah kalau ini sama baik tidak bisa kita percaya surat ini karena tidak kata paraf atau capnya, harus ada cap basah. Kalau paraf mungkin bisa ditirukan, kalau cap basah tidak. Nah itu dia kami omongkan itu sampai sekarang tidak masuk. Ternyata dia tidak mau kuliah lagi, dan orang tuanya juga salah, anaknya tidak mau kuliah didukung baik. Ya, kan wong tua tuh tahunya anak itu kuliah. Pengennya kuliah. Terus mungkin kan dalam agama tuh kan yang namanya itu tuh kan berbohong ya. Pancasila kalau dikaitkan dalam Pancasila itu sebenarnya tidak boleh bohong itu. Kalau kita bohong, sekali bohong, terus bohong terus pasti tidak dipercaya umum. Terus apa ya? Agama yang rahmatan lil alamin, bagi alam semesta. Islam sangat relevan dan fleksibel dalam segala bidang kehidupan. Islam mengatur segalanya para pemiliknya dalam segala hal, baik itu kehidupan individu maupun sosial bermasyarakat. Kedalaman nilai filosofi Pancasila yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai ajaran Islam hendaknya memperkuat posisi kita sebagai negara Indonesia yang beragama yang berkeadaban dengan menghormati semua pemeluk agama yang ada
sebagaimana yang dicita-citakan oleh Bung Karno. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia dan masyarakat yang beragama senantiasa melaksanakan dan menjaga mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama. Pancasila yang telah menjadi falsafah bangsa dan sumber bagi nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi sejatinya merupakan ijtihad dari muslim para tokoh ketika perjuangan kemerdekaan, bahwa banyak tokoh dan cendekiawan yang menyatakan Pancasila merupakan hadiah terbesar dari umat Islam dan tokoh Islam bagi republik ini. Ditinjau dari etimologi, kata Pancasila berasal dari Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti ajaran atau dasar. Istilah Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh agama Buddha pada zaman Majapahit. Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan pada kurun waktu 39 tahun saat pemerintahan kerajaan dipegang oleh Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, bidang sastra mengalami kemajuan. Karya sastra yang paling terkenal pada zaman Majapahit adalah Kitab Negara Kertagama. Kitab ini ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Di samping menunjuk kemajuan di bidang sastra, Negara Kertagama juga merupakan sumber sejarah Majapahit. Kitab lain yang penting adalah Sutta Soma. Kitab ini disusun oleh Empu Tantular. Kitab Sutta Soma memuat kata-kata yang sekarang menjadi semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetapi tetap satu jua. Selain itu, Empu Tantular juga menulis kitab Arjuna Wiwahaya Kebudayaan 2014. Ditinjau secara istilah, Pancasila adalah dasar negara yang disebut falsafah atau dasar negara. Di dalam Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca dijelaskan bahwa Pancasila berisi ajaran-ajaran sebagai berikut. Yang pertama, dilarang membunuh seseorang ataupun membunuh apapun itu. Yang kedua, dilarang mencuri. Yang ketiga, dilarang berzina. Yang keempat, dilarang berdusta. Yang kelima, dilarang meminum minuman keras yang kayak beralkohol, itu tidak boleh. Sidang pertama BPUPKI terjadi pada tanggal 29 sampai 31 Mei 1945 dan 1 Juni 1945. Dalam sidang itu merumuskan berbagai gagasan tentang dasar negara Indonesia. Berikut ini beberapa usulan dari anggota BPUPKI yang menjadi rumusan dasar negara, diantaranya sebagai berikut, yaitu Muhammad Yamin mengusulkan gagasan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Gagasan dasar negara yang dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Supomo mengusulkan gagasan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Gagasan dasar negara yang dikemukakan sebagai berikut, yaitu pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, kelima, keadilan rakyat. Dan Soekarno mengusulkan gagasan dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945. Gagasan dasar negara yang dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia.
Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan undang-undang yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta, The Jakarta Charter, yang berisi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, dengan berbagai pertimbangan yang mencakupi keberagaman suku bangsa, agama, budaya yang terdapat di Indonesia, dikeluarkanlah Peraturan Presiden atau PP nomor 12 tahun 1968 tertanggal 13 April 1968 mengenai rumusan dasar negara dalam negara Indonesia. Dikemukakan rumusan Pancasila yang benar dan sah adalah rumusan yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan rumusan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengertian nasionalisme atau nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan di mana kesetiaan seseorang secara total diabadikan langsung kepada negara, di mana masyarakatnya dipersatukan karena ras, bahasa, agama, sejarah, dan adat. Hal tersebut berdasarkan pada penciptanya, manusia yang terdiri atas laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa, mencintai tanah air. Tidak dilarang agama. Yang dilarang agama adalah mengurus suatu negara atau mengajak orang lain untuk mengurusnya dengan asa kebangsaan tanpa mengambil aturan Islam. Semangat nasionalisme serta cinta tanah air dan menyatukannya dengan aturan Islam adalah sikap terpuji sebagaimana Al-Quran surat Al-Hujurat mengakui eksistensi berbangsa-bangsa tapi menolak nasionalisme sempit yang mengarah kepada ashabiyah. Kebangsaan adalah suatu fitrah dan alamiah. Hubungan NKRI nasionalisme dengan Islam dalam pemahaman Muhammadiyah. Pancasila adalah darul ahdi wa syahadah, negara konsensus dan kesaksian, sedangkan NU memahami Pancasila sebagai Muhammadah wa tahniyah, kesepakatan bangsa. Peneguh sikap Muhammadiyah dan NU mengenai Pancasila tersebut sekaligus menjadi kritik dan perlawanan atas upaya-upaya kelompok tertentu untuk menggantikan dan mengubah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Maka bisa diambil kesimpulan bahwa Pancasila, NKRI, dan nasionalisme tidak bertentangan dengan agama Islam seperti dalam ushul fiqh dikenal dengan maqasid asy-syariah untuk memelihara hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan. Al-umur al-daruriyah. Fis an-nafs, melindungi keselamatan fisik atau jiwa manusia dari tindakan kekerasan di luar ketentuan hukum. Hifz ad-din, melindungi keyakinan atas suatu agama. Hifz an-nafs, menjaga kelangsungan hidup dengan melindungi keturunan atau keluarga. Hifz al-mal, melindungi hak milik pribadi atau harta benda. Hifz al-akil, melindungi kebebasan berpikir. Di era
disrupsi, Muhammadiyah tidak hanya bisa merespon secara reaktif, tetapi harus bisa melakukan transformasi digital, sehingga Muhammadiyah bisa menjadi pelaku transformasi digital dan di puncak prestasinya akan menjadi disruptor pengubah keadaan. Rektor Universitas Ahmad Dahlan UAD, Dr. Muslas MT mengemukakan hal itu pada pembukaan seminar Pramutar Muhammadiyah 2022 di ruangan Amphitheatrium Kampus 5 UAD secara luring dan daring. Di antara Ismail Fahmi PhD, pendiri Dawn Embrit dan Media Kernels Indonesia, Dr. Muslas MT, Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, Ketua Komisi Hubungan Antara Lembaga, mengatakan bahwa disruptor Muhammadiyah harus banyak melakukan upaya agar bisa mengambil peran yang lebih signifikan dalam mempengaruhi pihak-pihak lain dalam segmen dakwah Muhammadiyah. Selain seminar dari Tamar, ada juga tambahan dari kelas. Seminar itu sangat diperlukan sebagai bahan atau masukan pelaksanaan Muktar Muhammadiyah. Sedangkan Ismail mengatakan peran media sosial dalam mempengaruhi pandangan masyarakat semakin besar, sedang keterwakilan Muhammadiyah di media sosial masih minim. Karena itu Muhammadiyah sudah saatnya untuk mengambil peran yang lebih besar di media sosial. Di sini berarti di agama tuh ada dua kan, agama Islam tuh ada Islam NU sama Islam Muhammadiyah, itu kan beda juga mungkin peraturannya. Kalau di NU mungkin kalau puasa NU duluan, terus Muhammadiyah tuh nyari NU, tapi kalau lebaran Muhammadiyah duluan, lebarannya dari NU kan. Itu mungkin yang aku tahu di perbedaan antara Muhammadiyah sama NU. Kalau emang ada video tentang masalah itu boleh dicontohkan, dimasukin dalam video ini. Oke. Jadi ngomongin lanjut deh ya soal yang berguna tadi. Yang sekarang ini mungkin sudah 80% ya. Banyak anak muda di bawah umur Sudah hamil. sudah wanita. Itu gimana pendapat dia? Itu mungkin juga nggak terlalu faktor teman juga, lingkungan sekitar, karena cara mereka berkawan. Kalau menurut aku sih, kalau cowok mungkin tidak rugi ya, tapi kalau cewek pasti ruginya, karena cewek itu tuh harus bisa menjaga diri, harus bisa. Kan banyak tuh kasus pemerkosaan yang di luar nikah kayak gitu kan, terus kasus yang hamil di luar nikah, terus kasus yang itu tuh kalau dalam Pancasila agama ada sangkut pautnya dan sangat melanggar. Pastinya melanggar. Ya, terus pernah kan lihat di luar negeri itu kayak ada, kok dia nih kan cowok sama cowok kok bisa tuh melakukan hubungan intim gitu kan. Seharusnya itu tidak boleh kalau dalam agama Islam. Tidak tahu kita di agama dia tuh cak mano, Apa itu budayanya? terus apa emang dari daerah atau negara dia tuh memang kayak itu, kita kan nggak tahu di sini. Tapi yang jelas namanya dalam Pancasila kan di negara Indonesia ya, itu sangat dilanggar. Dan jadi sekian video dari kami. Mungkin kakek kalau ada contoh-contoh dari etika tadi, video-videonya kami bakal masukkan di dalam video ini. Terus juga video kemungkinan yang melanggar Pancasila dalam agama, etika tadi bakal kami masukkan juga di sini.
Jadi sekian podcast dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Fakta skandal dosen dan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Waduh, kok bisa? Demi nilai bagus atau gimana nih? Seorang dosen Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung digerebek warga karena membawa perempuan masuk ke rumahnya yang berlokasi di Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Perempuan yang dibawa oleh dosen UIN Raden Intan Lampung merupakan mahasiswinya yang berinisial VO dan kepergok sedang ngamar bareng. Peristiwa penggerebekan tersebut terjadi pada Senin 9 Oktober 2023, bermula dari rasa curiga yang dialami oleh warga sekitar. Dosen UIN Raden Intan Lampung yang berinisial SYH kerap membawa mahasiswinya ke dalam rumah saat sang istri sedang tidak ada. Diketahui istri dari SYH sedang bekerja di Bengkulu. Akhirnya warga setempat menggerebek SYH dan VO dan menyerahkannya ke Polda Lampung. Namun keduanya tidak disangsi dan dilepaskan kembali. Pemulangan SYH dan VO dilakukan pada Selasa 10 Oktober 2023 malam karena istri dari dosen UIN Raden Intan Lampung tersebut tidak membuat laporan. Diketahui keduanya menjalin hubungan tersebut atas dasar rasa suka sama suka dan telah berjalan kurang lebih selama sebulan terakhir. Walah Pak dosen, tapi kok istrinya nggak melaporkan ya? Azab atau hukuman bagi seseorang yang gemar berzina atau pezina atau pelakor atau pebinor itu tidak hanya hukuman di akhirat, tapi hukuman di dunia. Hukuman di dunianya apabila dia melakukan zina, apabila dia masih bujang, dia dicambuk 100 kali. Apabila dia seorang suami atau seorang istri kemudian melakukan zina, maka badannya dimasukkan ke dalam tanah dari leher sampai bawah, kemudian hanya tersisa kepalanya, kemudian dilempari batu hingga meninggal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hukuman yang pertama. Yang kedua, akan dijadikan fakir oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajahnya muram. Ya meskipun wajahnya mungkin ganteng, cantik, glowing, tapi terlihat muram. Karena apa? Dia adalah seorang pezina. Kemudian dijadikan fakir, tidak akan pernah kaya, meskipun berlimpah tapi habis. Karena apa? Hartanya untuk menyenangkan orang lain yang bukan istrinya, yang bukan suaminya. Itu di dunia, dan masih banyak lagi. Yang di akhirat, dari sekian banyak kami persingkat, adalah kemudian kelak di neraka akan digantung, mohon maaf, pada kemaluannya, kemudian dicambuk dengan cambuk besi oleh malaikat Zabaniyah. Kemudian ketika mereka melolong teriak kesakitan, maka malaikat Zabaniyah bertanya, kemana tertawamu dulu, gembiramu dulu ketika melakukan dosa? Seolah-olah Allah tidak menyaksikan. Kemudian yang selanjutnya adalah pintu neraka jahanam itu ada 7. Salah satunya adalah pintu yang bau busuk. Bau itu adalah dari kemaluan para pezina. Bahkan ahli neraka saja tidak kuat mencium bau busuk daripada pintu yang mana itu untuk para pezina. Yang terakhir adalah kelak akan dimasukkan ke dalam neraka yang mana isinya adalah ular dan kalajengking yang sangat besar. Kemudian masing-masing kalajengking itu membawa racun, yang mana racun itu akan dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ketika ia merasa sakit, maka rasa sakit itu akan ia rasakan selama 1000 tahun lamanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka semoga kita semua dijauhkan daripada hal-hal yang berbau zina dan dijadikan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Etika yang sangat erat kaitannya, yaitu etika akan terbentuk secara alami akibat adanya perilaku atau perbuatan tingkah laku dari individu. Perilaku dan perbuatan yang buruk dianggap sebagai etika yang buruk, sedangkan perilaku
dan perbuatan yang baik maka dianggap sebagai etika yang baik pula. Intinya, bagaimanapun juga etika sangat amat berkaitan dengan baik perilaku maupun perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri. Macam-macam etika itu kalau berdasarkan jenisnya itu yang pertama etika normatif adalah jenis etika yang berusaha menentukan atau menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, sikap ideal yang seharusnya dimiliki oleh tiap individu di dalam hidupnya. Yang kedua, etika deskriptif. Etika deskriptif adalah jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu serta apa yang individu itu dikejar di dalam hidup ini atas perkara yang memiliki nilai. Ada juga etika berdasarkan cakupannya. Menurut cakupannya ada dua jenis, yaitu etika khusus merupakan jenis etika yang menjadi suatu implementasi dari prinsip atau asas moral di dalam kehidupan individu secara khusus. Yang kedua, etika umum. Etika umum merupakan jenis etika yang berkaitan dengan situasi dan kondisi dasar mengenai perilaku dan tindakan individu secara etis. Ada juga etika berdasarkan lingkungannya. Berdasarkan lingkungannya ada dua jenis etika, yaitu etika individual, yaitu merupakan etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri. Dan juga ada etika sosial, yang merupakan jenis etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban serta perilaku suatu individu sebagai umat Islam. Ada juga etika berdasarkan sumbernya, yaitu etika etika teologis. Etika teologis itu merupakan jenis etika yang berhubungan dengan agama, juga kepercayaan suatu individu tanpa adanya batasan pada suatu agama tertentu. Ada juga etika filosofis. Etika filosofis adalah jenis etika yang lahir dari kegiatan berpikir atau berfilsafat yang dilakukan oleh individu, termasuk dalam bagian dari filosofi berdasarkan falsafat. Fungsi etika itu pertama sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang membingungkan. Yang kedua, guna pandangannya atau orientasi etis ini perlu adanya mengambil suatu sikap yang wajar dalam situasi dan kondisi masyarakat yang menjemuk pluralisme. Yang ketiga, guna untuk memperlihatkan suatu keterampilan berpikir jernih atau suatu kebolehan untuk berargumentasi secara kritis dan rasional. Yang keempat, berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak boleh diubah. Yang kelima, berfungsi menyelidiki suatu konflik atau permasalahan hingga akar-akarnya. Yang keenam, berfungsi untuk membantu sebuah konsisten. Yang ketujuh, berfungsi untuk menyelesaikan konflik, baik konflik moralitas maupun konflik sosial. Manfaat etika kalau dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai penghubung antar nilai, sebagai pembeda antar baik buruknya perilaku manusia, sebagai bermanfaat untuk menjadikan individu memiliki sikap yang kritis. Bermanfaat juga sebagai suatu pendirian dalam diri, sebagai untuk membuat sesuatu yang sesuai dengan peraturan, dan juga sebagai bentuk pengorbanan sedikit kebebasan dalam dirinya, membantu dan dalam menentukan pendapat. Contoh etika, di sini saya mau tanya, apakah Bella ingin mendengarkan contoh-contoh etika menurut saya atau gimana? Apa mau ada lagi yang dari pertanyaan yang lain? Saya mau nanya dulu karena tadi dia itu banyak sekali ya pengertian etika menurut para ahli. Ya, tadi sudah saya bacakan Ya, kan. terus apa sih? Kayak macam-macam etika itu apa saja? Saya kira etika itu cuma satu, etika. Ternyata banyak jenisnya ya. Ya, etika itu sebenarnya suatu kewajiban setiap orang harus memiliki etika untuk bisa beretika terhadap orang lain, terutama bisa menghargai orang tua sendiri. Nah, zaman sekarang ini etikanya
apalagi di kalangan masyarakat, apalagi remaja anak muda ini banyak yang kadang beretika buruk sama orang tua. Gimana itu? Kalau menurut saya sih, etika itu setiap orang, maupun itu yang dari kecil sampai orang yang sudah dewasa maupun sudah tua, itu tetap menjaga etikanya, karena itu tuh suatu kewajiban setiap orang melakukan mempunyai etika yang baik terhadap orang lain. Kalau dia bisa beretika kepada orang tuanya sendiri, pasti dia bisa membawa etikanya kepada lingkungan sekitarnya. Tapi itu tergantung pada orang tuanya juga. Kalau orang tuanya memang tidak mengajarkan atau mengenalkan etika di kehidupan keluarganya, ya jelas anak itu tidak memiliki etika kepada orang lain juga. Dan cara untuk mengatasi anak yang tidak memiliki etika kepada orang tua itu, kita sebagai orang tua harus bisa mengajarkan anak, oh kalau ini nih orang tua gitu. Ya, sejak dini ya, etika yang baik gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi kita harus bisa mengajarkan etika kepada anak itu sudah sejak dia kecil, dari harus bisa menghargai, oh ini ibunya yang harus menghargai, dan ini ada ayahnya. Dan kemungkinan dia adalah mungkin anak yang punya masalah dalam keluarga yang kurang baik, itu kurang kasih sayang. Kalau orang bilang sekarang itu kurang kasih sayang orang tua, karena orang tuanya sibuk kerja dan anaknya di rumah itu yang menjaga itu ada baby sister atau gimana itu. Walaupun orang tuanya tidak ada, misalkan orang tuanya kerja dari pagi sampai malam, mungkin kan kemungkinan anak itu tuh jarang sekali menemukan waktu untuk bersama orang tuanya. Jadi sebisa orang tuanya untuk bisa mengenal etika kepada anaknya di sela-sela waktu. Kemungkinan di saat malam hari atau di mana di saat orang tuanya pulang bekerja, orang tuanya bisa menyempatkan waktu untuk bersama anaknya dan bisa mengajarkan etika, mengajarkan suatu hal-hal yang menurut orang itu harus diajarkan pada anak. Hal baik pastinya ya. Ya, dan juga kemungkinan kalau dari yang namanya baby sister atau dari orang lain itu kan berpendapat beda terhadap setiap orang. Mungkin ada orang-orang yang tersinggung akan suatu etika yang tidak sengaja. Kan sekarang ini banyak sekali kita contohkan sebagai tetanggaan gitu ya. Ada orang yang lewat terus tidak sengaja tidak menyapa atau apa karena buru-buru. Itu termasuk etika yang melanggar etika. Tetapi kalau tetangga itu mengerti akan keburu-buruan atau ada urusannya orang itu, pasti oh orang ini lagi buru-buru, kemungkinan nggak sempat untuk menyapa atau senyum. Tetapi sebenarnya itu tuh